Salam sehat. Di tahun baru atau tahun yang baru 2023 itu khususnya bulan Januari, untuk tahun ini 2023 itu ada peristiwa yang sebetulnya perlu diperhatikan untuk para pemerhati dunia saham. Yang pertama adalah awal perdagangan, yaitu tanggal 2 hari Senin ya. Ada konon ada sebagian suhu yang bilang dan satu-satunya suhu yang bilang bahwa setelah libur, terutama libur panjang, hari perdagangan bursa yang pertama biasanya hijau ya. Nanti para pelantai dunia saham ya, trader, investor, yang setengah invest dan setengah trader, bisa perhatikan apakah benar bahwa setelah libur panjang, terutama setelah libur panjang, bursa itu hijau atau relatif hijau ya. Maksudnya perbandingannya itu banyak hijaunya daripada merahnya. Itu hari pertama pada perdagangan di tahun yang baru, semangat yang baru, optimisme yang baru setelah refleksi sekian ya, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu ya. Maka didapatkan semangat yang baru, optimisme baru. Jadi bursa yang pertama itu hijau, atau bisa yang terkenal dengan January Effect. Nah, saya belum pernah punya datanya January Effect itu seperti apa, benar-benar ngefek bener atau enggak ya. Ya, tadi yang ketiga, kebetulan kelewat juga, yaitu kalau di bulan Desember itu ada window dressing atau Santa Claus Rally. Kalau di Januari untuk tahun ini khususnya ya, yang dua itu pasti ya, January Effect dan awal perdagangan yang dipenuhi dengan rasa optimis. Yang ketiga ini Imlek Effect ya, Imlek Effect. Kurang tahu juga ini maksudnya Imlek Effect itu apa setiap Januari, apa bisa berubah-ubah tanggalnya, maksudnya berubah-ubah itu bisa Februari atau bisa Januari. Nah, untuk tahun ini kebetulan Januari tanggal 22 yaitu Imlek ya. Kemudian hari Seninnya cuti bersama. Nah, kita lihat kita buktikan yang pertama. Apakah betul hari pertama perdagangan itu hijau? Dan saya punya datanya. Kita cari di sebentar, di data yang mana? Nah, ini ya. Hari Jumat belum saya ringkes ini. Tapi kita akan perhatiannya ke tanggal 1 ya. Tanggal 2. Tanggal 2 Januari betul hijau walaupun tipis, tapi tetap hijau. Win is win. Kemudian Selasa 0,55% atau 0,55% indeks naik. Nah, untuk kasus yang pertama terbukti. Jadi untuk tahun depan atau akhir tahun ini ya, kita borong di closing. Tapi ini tetap di stay on ya, karena ya who knows, tidak ada yang pasti di dunia saham.
tapi seenggak-enggaknya yang pertama terbukti. Sedangkan January Effect belum saya ringkas ya, jadi belum bisa berkata sesuatu karena belum ada bukti atau belum ada data yang tersaji. Imlek Effect jelas nggak punya data saya karena kemarin kelupaan ya, ketiduran nyimpan data sebelum closing kemarin. Maksudnya untuk apakah kemarin di grup ada yang berteriak pasang jaring ya, pasang jala, siapa tahu di gap up. Dan saya paling ingat ya di KF ya, KF kalau nggak salah ditarik lebih lah kalau 5% ya, KF di gap up lebih dari 5%. Nah itu yang ingat cuma itu, lainnya nggak terekam di memori, atau memang ya hanya kebetulan saya perhatikan KF itu. Jadi data yang January Effect belum, Imlek Effect belum ya, belum punya data. Mudah-mudahan nunggu setahun lagi. Nah itu ya. Kemudian malah 4 peristiwa. Yang keempat adalah peristiwa rebalancing LQ45 yang akan menjelang besok, diperkirakan tanggal 25, 26, 24 lah ya, start itu ya. Karena ya saya atau kita ya, belum menemukan jadwal yang pasti. Nggak seperti MSCI misalnya, kan biasanya ada announcement bahwa rebalancing MSCI akan diumumkan di bulan sekian, tanggal sekian. Itu udah pasti kalau MSCI, sedangkan LQ45 belum saya temukan. Nah itu ada 4 faktor yang Imlek terlewat. Nah kita ya yang akan datang ya minggu depan ya, itu ada hajatan rebalancing LQ45. Nah kebetulan saya punya datanya dari tahun ke tahun. Rebalancing LQ45 itu diadakan di tahun berapa, maksudnya di tanggal berapa, bulan apa ya, tahun berapa ya, kita lihat data aja. Dan saya close aja ya. Maaf batuk ya, udah umur ya. Perkiraan rebalancing LQ45 saya kasih judul ya, ini biasanya berlaku Januari sampai Juli, karena di Juli di tanggal yang kira-kira kurang lebih sama ya, 25, 26, 24 ya, Juli itu akan diadakan rebalancing lagi yang semester 2. Sebetulnya ada tengahan, jadi ada seolah-olah mid semester, tapi juga saya nggak perhatikan karena biasanya pengaruhnya sangat ya relatif kecil dibandingkan yang semesteran. Khusus di bulan September, Oktober ya, lupa saya bulannya. Yang jelas biasanya ada kasus khusus, misalnya tiba-tiba Gutu masuk ke LQ45, Buka masuk LQ45, siapa lagi apa ya, Pak Arto ya, saya yang ingat betul itu Gutu sama Buka yang masuk LQ45 tanpa di posisi mid semesteran, di tengah semesteran ya. Ini yang pertama ya, karena ini perkiraan yang pertama. Nanti mungkin kita buat videonya ya pas announcementnya, pas pengumuman saham-saham apa yang di DEL, di add di LQ45 dan di DEL di LQ45. Bahkan ada IDX 80 ya, dan IDX 30. Jadi IDX 30, LQ45 dan IDX 80 itu satu paket rebalancingnya. Tapi biasanya ditekankan di LQ45 nya karena itu big cap, atau ya bukan big cap ya, apa ya, mungkin big cap dan small cap yang jelas ya. Nah ini tanggal rebalancing Anda bisa baca dari tahun ke tahun. Nah ini saya belajar saham itu 2015 ya, dari setahun setelah setahun ya,
2015. Jadi 2016 ini kan setahun sebelumnya saya mulai belajar, tepatnya bulan April tanggal 4 2025. Jadi saya belajar udah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hampir 8 tahun ya. 8 tahun bulan April besok. Nah ini ya namanya otodidak, tabrak sini tabrak sana. Ada peristiwa ini rebalancing LQ45, saya catat, saya buat ya. Ini catatannya, contoh-contohnya ya. Walaupun sampai sekarang juga cukup susah melantai di bursa dengan memanfaatkan momen LQ45. Nah, ini bulan Senin 25 Januari 2016, Rabu 25 Januari 2017 dan seterusnya sampai ini perkiraan besok Rabu atau Kamis, entah hari apa besok, antara 25 atau 26 Januari 2023. Ingat, ini perkiraan. Ini yang semester 1 ya, ini yang semester 2. Jadi ujiannya, pengayakannya itu di awal bulan dan di awal bulan semester yang kedua, itu bulan Juli ya, itu ya. Di kita penekanannya ya, memperkirakan Rabu atau Kamis ini 25-26 Januari 2003, perkiraan saham-saham apa aja yang di add dan detail di LQ45 dengan asumsi khusus ya, dengan keterbatasan ilmu ya, dan nggak bisa jelimet ya. Intinya cuma untuk ya menyambut kita, karena kita di bursa ya, mau nggak mau indeks komposit akan terpengaruh oleh gerakan penambahan dan pengurangan saham di LQ45 ya. Terus kita tag ya, ini ada asumsi ya, asumsi yang saya gunakan untuk memilih ini, untuk sederhana aja. Kita ambil di di hari Jumat kemarin, hari Jumat tanggal 20 bulan 1 2023 ya. Dia menggunakan data valuasi ya, ini valuasi tanggal ini ya. Jadi terus untuk mempermudah lagi, yang di add adalah saham yang LQ35 ya. LQ35 itu ya IDX 80 dikurangi LQ45, jadi 80 kurangi 45, jadi ketemulah LQ35. Jadi yang saya share, yang saya short ya, itu adalah saham-saham yang LQ35. Dari asumsi tadi ya, perkiraan yang di add di LQ45 adalah BRMS dengan valuasi 82 miliar ya. Akses dengan valuasi 53 miliar, Tekim 35 miliar, Energi 30 miliar, dan seterusnya, ISAT 16 miliar. Jadi karena kita patokannya valuasi ya, valuasi yang terbesar yang kemungkinan masuk ke LQ45. Sedangkan yang di DEL di LQ45 ya, saya ambil dari 45 saham ini ya, liquid 45 ya, 45 saham yang dianggap liquid ya. ERA itu paling kecil yaitu 6 miliar, kemudian Bovin 7 miliar, MNCN 8 miliar, HMSP 10 miliar, Wika 11 miliar. Nah, dan seterusnya, semakin kecil valuasinya, semakin besar kemungkinan, ingat kemungkinan ya, tidak pasti karena indikatornya atau asumsinya cuma ada asumsi ini ya, kita nggak tahu beneran yang lain. Jadi ya mungkin ERA, Bovin, atau salah satu, salah dua, atau salah tiga dari emiten yang valuasinya relatif paling kecil di hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 kemarin. Itu ya. Ini singkat aja supaya nggak terlalu jelimet, karena
saya lebih cocok trading atau invest di saham-saham second laner. Nah, tapi untuk besok ya kita coba-coba pantau LQ45 ya. Sambil ya memanfaatkan euforia rebalancing ini ya. Biasanya di akhir pemberlakuan add maupun del saham di LQ45 itu akan terjadi kontraksi, jadi valuasi akan meningkat karena semua sekuritas atau manajemen investasi atau smart money ya, yang mengelola smart money, bandar mungkin juga, itu akan mengayak ya, semacam menguji saham-saham di reksadana di sekuritas masing-masing ya, sekuritas masing-masing. Jadi ada pengayakan ya, ada yang memang harus dijual ya, mau nggak mau harus dijual karena rebalancing, dan ada yang harus dibeli, dimasukkan kembali ya. Jadi in out saham yang keluar maupun masuk LQ45. Nah, karena itu ya otomatis ada kontraksi perdagangan, jadi ada yang jual paksa dengan guyur, mungkin ya ada yang dengan akum balikannya ya, atau pindah sekuritas, atau pindah bandar misalnya, atau pindah smart money, atau pindah manajemen investasi ya, dan sebagainya. Saya kira cukup itu aja untuk pemanasan menyambut LQ45 yang diperkirakan tanggal 25 atau 26 hari Rabu atau hari Kamis Januari 2023. Salam sehat.